Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita seperti biasa baca zikir tahlil singkat untuk kirim doa arwah almarhum orang-orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan beliau-beliau dan insya Allah mereka senang dengan kiriman doa kita pada malam Jumat ini. Dan sebutkan nama-namanya ketika sampai ila ruhi dan ila ruhaniyati. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi khairin syawlillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La hadratu jami'il anbiya'il mursalin wal malaikatil muqarrabin wa hadratu jami'il khulafa'ir rasyidin. Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'in. Wa hadratu jami'il awliya illahi ta'ala wa syarqil ardi wa magharibiha bi yaminiha ila shimaliha. Wa min marriya bahriya min qafil min ladun adam ila yaumil qiyamah khususan ila hadrati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailan Baghdadi wa hadrati awliya ittis asyaulillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La hadratu jami'i masyayikhina wa ulama'ina wa risatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan la almarhum min abaina ummatina jaddina jaddatina wa li qurabatina wa nahusu khasatan abina wa ummina jaddina almarhumah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita bersama-sama. Astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, astagfirullah العظيم استغفر الله 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 العظيم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا وشفينا اسماعيل مولانا محمد سلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل شيئا تقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللناه وما استغفرناه وما صليناه وما سبحناه ودية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وذريته أجمعين والحضرة جميع الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين والحضرة جميع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين والحضرة جميع الأولياء الله تعالى مشارق الأرض والمغارب من يمينها إلى شمالها ومن بعدها بحر قبل قبل لدن آدم لا يوم القيامة. خصوصا حضرة الشيخ محمد عبد القادر الجليل البغدادي والحضرة أولياء الرسالة والحضرة جميع مشايخنا وعلمائنا وأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحومة من آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدنا وجداتنا وقراباتنا وأهلنا ونخص خاصة إلى روح المرحومة من وصفتنا من يحتسب الشطر hanya amin wa alim wa min ajasina syamil. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل ثواب مثواهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مفرطا من نفر النيران. اللهم اجعلهم ستر من النار. اللهم اجعلهم متقا من النار. اللهم اجعلهم مجابا من النار. اللهم ان كانوا محسنين فزد في إحسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Semoga orang-orang tua kita dalam barzah mendapatkan kebahagiaan dari Allah atas kiriman kita sebagai anak-anaknya, keluarga yang mencintainya. Insya Allah beliau-beliau begitu bersyukur kepada Allah karena malam Jumat itu Sayyidul Ayyam yang Allah perkenankan kepada seluruh orang-orang yang ada di alam barzah untuk menunggu kiriman dari keluarganya yang ada di dunia. Maka karena itu pula orang-orang tua kita dulu selalu baca zikir tahlil setiap malam Jumat, dan kita abadikan itu walaupun sekedar Al-Fatihah saja atau Al-Ikhlas saja ketika kita sendirian. Lanjut bapak-bapak, ibu-ibu hadirat rahmatullah, hadirin, kita lanjutkan materi pada bulan yang lalu selesai, surat Al-Fajr. Sekarang kita mulai surat baru, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Fajr ujungnya menjelaskan tentang neraka, surga. Al-Ghasyiyah awal-awal sudah menerangkan tentang peristiwa hari pembalasan, dan ternyata banyaknya keterangan yang ada dalam Al-Quran tentang hari pembalasan itu seimbang dengan janji-janji Allah tentang kenikmatan dan rahmatnya, juga ancaman-ancaman Allah tentang neraka bagi mereka yang pendusta. Nah, itu gambaran rahmat dan kepedulian Allah kepada sifat dari manusia yang syarat dengan lalai atas apa yang dipegangnya dari kebaikan-kebaikan yang pernah dicapainya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Itu dulu yang kami bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 7. Karena jumlah ayatnya di sini sampai dengan ayat yang banyak, yaitu ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih di dunia lagi kepada seluruh umat dan seluruh ciptaannya, dan Maha Penyayang di akhirat hanya kepada orang yang beriman saja. Hal ataka haditsul ghasyiyah, sudah datangkah kepadamu Muhammad berita tentang hari pembalasan? Kalimat kaknya, domirnya domir anta namanya, menuju kepada nama Muhammad, tapi makna majazinya kepada juga seluruh umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita gambarkan kalimat hal ataka haditsul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu Muhammad dan umat-umatmu Muhammad tentang hari pembalasan? Wujuhu yawma idzin khasyiyah,
di mana pada hari itu wajah-wajah mereka banyak yang tunduk terhina. Khosyi'ah bukan arti khusyuk dalam pengertian yang ada dalam sholat menghadap Allah dengan tekun, tapi khasyah dalam artian di sini adalah penuh dengan kehinaan lantaran seluruh aktivitas dunianya ditolak oleh Allah karena tidak mengimani Allah. Itu maka kemudian wujuhu yaumaidin khasyah, wajah-wajah mereka tunduk terhina, nggak peduli di dunianya punya harta seluas bumi dan langit sekalipun, apalagi orang-orang yang sombong dan negara-negara yang preman kayak model Israel dan Amerika, sampai negara-negara yang lain nggak berani untuk menyetop karena imbasnya kalau nyetop perang dunia ketiga. Mereka ingin damai, pengorbanannya sangat luar biasa Gaza. Dan itu gambaran contoh. Wujuhu yaumaidin khasyah, mereka nanti akan tunduk terhina di hadapan Allah. Amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Pagi bangun, rencana mulai dikerjakan. Siang murat-marit ke sana kemari, aktivitas yang sangat luar biasa, melelahkan. Dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Amilatun nasibah, lelah, capek, dan payah. Tapi tidak dibalasi di akhiratnya. Tasla naron hamiyah, memasuki api yang sangat panas karena atribut dan segala medali dan segala penghargaan tidak berlaku di mata Allah, dan tidak ada hal-hal yang meringankan baginya walau dari keturunan siapa dia terlahir dan punya cucu siapa dia ketika tergambar dalam kehormatan di dunia. Allah tidak memandang itu. Termasuk ketika Kan'an menghadap Allah, Allah tidak melihat Kan'an sebagai anaknya Nabi Nuh, tapi Allah melihat Kan'an sebagai orang yang durhaka. Ketika istri Nabi Lut menghadap Allah, maka Allah tidak melihat dan memandang wanita itu istri Nabi Lut, tapi Allah hanya memandang wanita itu durhaka. Dan seluruh aktivitas tidak bertalian dengan bapak, ibu, dan anak. Itu juga tergambar seperti yang ada pada surat Abasa wa Tawalla. Di ujung-ujung menjelang habis ada kalimat faidza ja'atis shakhah, apabila telah datang suara yang sangat menggema dan menakutkan, menghempaskan, menggoncangkan. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu pecah belah, berpisahlah orang-orang dari keluarganya. Wa ummihi wa abi, berpisah pula, bercerai-berai pula dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, bercerai-berai pula, pecah juga dari teman-teman dan anak keturunannya.
likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni, likulli imri'in, pada setiap urusan manusia pada hari itu ditanggung masing-masing, tidak bisa bergantung kepada orang per orang. Itu gambaran yang harus kita imani kelak. Di sini hanya sepintas kalimatnya. Di samping dia untuk terhina, di samping dia kemudian amalan payah, capek dan sia-sia, mereka dimasukkan ke dalam api neraka yang panas, tusqa min 'ainin aniyah, dan tidak diberikan kepada mereka kecuali air yang sangat panas pula. Teriaknya kencang, minta minum, haus, dahaga, dikuyurkan air yang panas. Lapar, pengen makan, laisa lahum ta'am, di sana tidak ada makanan illa min dhari, kecuali bentuk dari pohon-pohon yang berduri, tangkai-tangkai yang berduri. Jejeling tuh pohon yang berduri, buah yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Setelah dikasih makan pohon yang berduri yang pahit, itu tidak mengenyangkan dan tidak membuat lapar, habis dari keinginan untuk teratasinya perut. Itu sepintas gambaran tentang hari pembalasan. Panjang lebarnya kami bacakan. Di sini mufassir Imam Ibnu Abbas menyampaikan banyak hal, di antaranya kalimat yang ada kaitan dengan mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Imam Ibnu Abbas dan yang lain mengatakan itu adalah pohon shibrik. Nama pohon shibrik itu tumbuh di daerah yang panas, di daerah Saudi. Digambarkan mirip, minjam bahasanya. Dan Imam Bukhari mengatakan, Mujahid juga mengatakan bahwa ad-dhari adalah suatu tanaman yang lazim dinamakan dengan shibrik, sama juga dinamai oleh penduduk Hijaz yang ada di Mekah sebelahnya barat dengan nama ad-dhar. Dan bila sudah kering, itu adalah menjadi racun bagi siapapun yang begitu memakannya. Dan yang paling buruk makanan itu, dan menjijikkan dan kotor, itu gambaran yang ada pada tafsir yang ada di sini. Lengkapnya kalimat hal ataka haditsul ghasyiyah, sudah datangkah kepadamu berita hari pembalasan hai Muhammad dan para umatnya. Al-ghasyiyah sepadan dengan al-qiyamah, sepadan dengan al-qari'ah, sepadan dengan al-waqi'ah, sepadan dengan az-zilzalah. Tentang hari pembalasan semua. Dan nama hari kiamat itu sangat banyak karena rentetannya bukan dihancurkannya bumi langit seisinya saja, tapi rentetan sampai kepada dibangkitkannya seluruh alam yang ada di bumi dengan segala aktivitasnya dulu dari semenjak zaman Nabi Adam, dan terus dihidupkan seluruh umat manusia dan seluruh binatang purba sekalipun untuk ada dalam satu tempat yang luas yang disebut padang mahsyar. Itu gambaran kalimat yang ada dalam surat Az-Zilzalah yang bapak-bapak sering baca, wa akhrajatil ardu asqalaha
Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan Allah keluarkan beban berat bumi dengan segala isinya. Itu dimuntahkan oleh Allah, seluruh tulang belulang yang sudah jadi tanah pada semenjak zaman Nabi Adam diutuhkan kembali dengan jumlah miliaran manusia ada di hadang mahsyar. Dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, umatnya ada semua. Orang-orang yang belum dapat hidayah mengatakan orang kalau udah mati, mati aja, kan itu kan. Karena makanya ini, nggak pakai ini, nggak pakai hati. Kalau hati syarat dengan cahaya Allah, kalau otak hanya dengan segala keterbatasannya dan dibumbui dengan kecintaan terhadap dunia, apalagi iblis yang bodoh. Jadi kalau kita ngusung orang ke pemakaman, melihat orang gali, hati-hati katanya, ini ada tulang. Oh, maknya udah jadi tulang. Orang yang tidak dapat hidayah, ya sudah tulang, ya tulang udah. Tapi orang yang mendapatkan hidayah taufik Allah, dia akan bertasbih subhanallah. Ibunya 8 tahun yang lalu dia jadi tulang. Tapi dia di alam barzah merasakan nikmatnya alam barzah karena dia ahli ibadah. Kita bilang dia tulang, tapi dia di alam barzah mendapatkan kenikmatan. Kalau tukang judi, kalau tukang mabuk-mabukan, kalau tukang zina, ya Allah ya Karim, dia sudah jadi tulang, tapi di sana semoga dapat ampunan Allah. Dia dulu di dunia sering kali berbuat zolim. Kan gitu. Orang yang dapat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa akhrajatil ardu asqalaha, dan Allah muntahkan seluruh beban berat. Ibrahim alaihissalam awalnya juga kayak kita mikirnya. Awal-awalnya, ini gimana cara Allah menghidupkan orang mati ya? Saya percaya, tapi gimana caranya ya? Sekarang kita juga kan begitu kan, gimana caranya orang jadi tulang, jadi tanah lagi. Seumuran buyut-buyut kita yang udah 30-an, 40-an tahun ini udah jadi tanah. Nah, karena Nabi Ibrahim ada kepentingan biar dakwanya mantap, Nabi Ibrahim berusaha untuk tanya kepada Allah ketika ada kesempatan. Ya Rabb, ya Tuhanku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana cara kau menghidupkan orang telah mati? Qala, Allah berfirman, awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman? Qala bala, Nabi Ibrahim berkata, kami beriman ya Rabb. Walakin liyatma'inna qalbi, ini alasannya, kita nggak bisa alasan seperti itu. Tapi untuk menenteramkan hati saya ketika dakwah, kalau orang bertanya. Yang dulu juga pernah saya terangin juga kan. Qala, Allah berfirman, fakhudh arba'atan minat thair, kalau begitu ambil oleh kamu 4 ekor burung. Fasurhunna, kamu cacah-cacah 4 ekor burung itu. Summat'uhunna ya'tina kasai. Fasurhunna ilaik, maka kamu cacahkan. Summat'uhunna ilal jabal, kamu tempatkan di tempat-tempat gunung yang jauh-jauh. Maj'al ala kulli jabal minhunna, juga setiap gunung 1 tomplok. Ini 1 tomplok, ini 1 tomplok, ini 1 tomplok. Udah? Kerjakan, udah kerjakan. Summat'uhunna, kamu panggil mereka. Wahai burung-burung atas izin Allah, kemarilah. Ya'tina kasaya, niscaya mereka yang sudah tercacah jadi air campur dengan kotoran yang lain sebagainya akan datang kepada dan pada kotor. Betul itu, dipanggil oleh Nabi Ibrahim, wahai burung-burung atas nama Allah.
datanglah ke hadapanku utuh seperti sedia kala, tanpa ada perbedaan dan tanpa ada menukar satu dengan yang lain. Dari atas bukit terus menggulung dengan anginnya yang menggulung terus di depan. Ada 4 hidup. Wa'lam annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwa Allah Maha perkasa lagi Maha bijak sana. Itu gambaran Al-Quran ketika Nabi Ibrahim mewakili kita sebagai umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada ketidakyakinan secara spesifikasi bagaimana cara menghidupkan orang yang telah mati. Allah gambarkan burung, karena burung juga punya ruh. Maka kemudian ketika kalimat wa khrajatil ardu asqala wa qala al-insanu mala, ketika itu manusianya sudah berkata-kata dengan keingatan pada masa lalu. Wa qala al-insan, berkatalah manusia yang sudah bangkit dalam kuburnya ribuan tahun sebelum masa itu, termasuk malah ini ada apa, ini ada apa, ini ada apa. Oh, ini peristiwa kiamat bagi orang yang beriman. Oh iya, janji para rasul, janji nabiku yang ketika itu berkata tentang hal ini terjadinya. Tapi kalau orang yang nggak beriman, ya terus wa qala al-insanu mal, ini ada apa, ini ada apa, dengan suara sana yang panik. Itu gambaran. Maka kemudian kita mengimani tentang peristiwa kiamat itu bukan sekedar kematiannya dan dibangkitkannya, tapi yang lebih dahsyat itu kalimatnya adalah wujuhu yawma idzin khasyah, wajah-wajah mereka tertunduk hina. Kenapa wajah-wajah mereka tertunduk hina? Karena keimanan dan keyakinan iktikadnya, karena keimanan dan keyakinan akidahnya dulu di dunia seringkali berlawanan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebut keyakinan tentang ibadah dan amal soleh mendapatkan pahala dan mendapatkan rahmat, betul. Tapi keyakinan tentang adanya amal-amal soleh itu ambiar, karena sifat manusia yang sering ngomongin kejelekan orang itu kadang enggak disadari betul. Akhirnya antara kaum ibu atau kaum bapak ada yang menjadi pengumpat, pencela, penggunjing. Ada nggak? Di luaran sana, bukan orang-orang seperti kita, bukan. Orang kita sama ibu-ibu nggak ada yang pada gunjing kok. Cuma nanya doang, ibu kemana, ya anu, udah selesai. Jangan diterusin, kalau diterusin nanti gunjing. Begitu. Makanya kan kita juga sering diingatkan, arba'atu asya'a tukhbitu shaum au tukhbitu sawabuhu, kata Nabi. Ada 4 perkara yang membatalkan pahala puasa kita, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Apalagi puasa sunnah, yang wajib aja batal pahalanya. 1, al-qilbu. 2, wal ghibatu. 3, an-namimatu. Yang keempat, an-nadhratu bis syahwat. Udah jelas itu. Akan batal pahala puasa bagi orang yang berpuasa. Lah pahala yang baik yang lainnya gimana? Itu kan cerminan pahala puasa itu. Ketika orang lagi puasa, menahan lidah, menahan pandangan mata, bagaimana dengan amal-amal ibadah yang lain? Itu orang tidak memahami secara detail, sehingga kadang-kala sikap akhlak di luaran sana seringkali kontradiksi dengan Al-Quran dan hadis. Maka begitu wujuhu yawma idzin khashi'ah, pada hari di mana mereka tertunduk hina, dia menyadari betul karena amalan-amalannya tidak diterima karena disebab pelanggaran-pelanggaran yang diberitahu tapi nggak percaya.
Bu, jangan ngomongin orang. Bu, jangan ngomongin bapak. Bu, jangan ngomongin suami. Bu, jangan ngomongin anak mantu. Habis, nggak pakai ada cinta habis. Ya kan jadi kayak protes. Kesel saya. Nah, kan ini protes lagi jatuhnya. Nah, itu yang hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai pala kita hilang karena ada dusta, ada membicarakan ngejelekan orang lain, ada mengadu domba, ada mandang orang yang lawan jenis dengan pandangan syahwat, apalagi al-yaminul ghamus, sumpah palsu namanya. Maaf, biasanya orang kalau mau disidang di pengadilan negeri, di pengadilan mana saja ada saksi, dan saksi itu malamnya di briefing katanya oleh para lawyer, para kuasa hukum. Nanti Bapak ngomongnya ini, nanti Bapak jawabnya ini, bukan jadi hati nurani ya toh. Itu yang digambarkan sumpah palsu, itu pahalanya hilang. Itu. Maka ayo kita jangan seperti orang yang ada dalam ayat kedua, tertunduk hina karena perbuatannya telah ditolak oleh Allah, sampai amilatun nasibah, telah berbuat banyak dan kepayahan, bekerja keras, berjuang pagi siang sore, ada istilah kaki buat kepala, kepala buat kaki, untuk menghidupi anak keluarga, capek dan sebagainya, tapi tidak membuahkan hasil amalan yang soleh kelak di padang mahsyar, karena amalannya hanya sebatas dunianya saja. Sebut hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi baitihi fi nafaqatihi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar rumahnya dengan niat mencari nafkah, baik kerja usaha pegawai negeri maupun kerja usaha pegawai swasta maupun kerja dagang atau apapun dia. Aku niat keluar rumah mencari rezeki fardu karena Allah. Langkahkan tuh kaki kiri kita di rumah saat kita keluar. Aku niat mencari rezeki fardu karena Allah. Karena jelas tolabul halal fardhotun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal wajib bagi setiap muslim. Niatkan. Lah nggak pernah niat Pak. Keluar aja bawa kunci mobil tuh. Sementara hadisnya jelas, innamal a'malu bin niat. Amal ibadah itu akan dihitung dengan cara bagaimana nih? Niat dulu, ini pintu rumah depannya. Pegang, buka. Aku niat keluar rumah kerja fardu karena Allah. Tempelkan kaki kanan, kaki kiri di luar pintu. Itu idealnya begitu. Innamal a'malu bin niat. Boleh nggak niatnya di perjalanan baru ingat? Ya boleh. Sama juga dengan baca doa makan di tengah perjalanan lupa baca doa makan, boleh ingat, break dulu. Makanya Bismillah Bismillah fi awalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah makan di awal dan makan di akhir karena lupa. Allahumma barik lananya. Itu dari makan awal sampai tengah itu dimuntahkan oleh Allah yang jeleknya dan ditahan oleh Allah yang baiknya ketika niat di tengah. Tapi kalau terus sampai akhir gak baca niat, ya gak dimuntahkan yang jeleknya. Atau kayak gitu. Makanya penting yang paling singkat, yang paling kecil untuk bernilai ibadah, niat untuk sampai segitu. Nah, ketika niat-niat itu contoh seperti itu, kita pakai contoh innamal a'malu binniyat.
supaya kita masuk ke dalam wilayah yang baik, termasuk kerja yang disebut sabilillah. Ketika masuk wilayah sabilillah, pegawai negeri, pegawai swasta, berdagang, gojek dan sebagainya, bagaimana kalau di perjalanan tidak ada dalam koridor akhlak yang baik menurut Al-Quran? Akhlak yang baik menurut Al-Quran itu perintahnya makanlah, minumlah dengan cara yang halal, dan carilah rezekimu dengan cara yang halal pula, dan makan minum pula dengan cara halal. Ketemu dengan orang, ada pembagian fee, asal tutup mulut karena ada rahasia yang bersifat negatif. Nggak banyak, cuma dapat seorang 1500 ribuan gitu. Bawa ke rumah. Cepet kok bang? Iya, alhamdulillah nih dapat uang kaget 500.000. Uang apa nih? Uang tutup mulut. Uang tutup mulut 500.000. Idza akalal haram yujarjiru fi batni nar jahannam. Apabila makan sesuatu yang haram, anak cucu dan siapapun dia yang dikasih dan tahu barang itu haram, yujarjiru fi batni nar jahannam, nanti kelak akan terbakar di perutnya api neraka jahanam. Banyak jangan mau istilah dipakai bawang tutup mulut, jangan 500. Di sisi Allah miliaran juga, kalau kita orang yang takut pada Allah kita nggak mau. Saya pernah ngalamin sekedar aja satu ungkapan masa lalu. Lagi muda-mudanya saya, kan idealisnya tinggi, ya alhamdulillah lulus. Ada kurang lebih 5 orang datang ke rumah. Orang itu suruhan atasannya yang punya power, mau beli tanah di daerah Pramuka. Tanah di Pramuka itu kuasa jualnya adalah murid saya. Adanya 1.800 meter di Pramuka Raya. Minta dimarah apa? Murid saya bilang, kalau guru saya di Pondok Kelapa setuju, saya siap, karena saya akan masuk nerakanya guru dulu. Gitu kan? Kesini Pak, bodohnya gede-gede. Minta markup dari 35 juta per meter menjadi 27. Jadi kan 27 juta tuh, 28 juta itu. Saya berlima 1 juta, Bapak 3 juta loh Pak. 3 juta kali 1.800 meter Pak. Bapak tinggal tenang. Singkat cerita Pak, saya nggak jadi orang yang serakah saja. Allah kasih rahmat, ada rumah, ada mobil Pak. Kalau saya jadi orang serakah, saya masuk neraka Pak. Kalau Bapak maksa, saya panggil satpam, saya terakin maling, Bapak mau siap nggak? Langsung pulang. Saya telepon murid saya, tuh pada pulang tuh, tak usir tuh, mau maksa gitu. Udah bener dah, saya juga pikir nggak bakalan postar udah bergeming. Baru 3 juta kali 1.800. Pernah kejadian itu Pak, ketika umur saya masih di bawah 50-an lah, atau di atas 50 udah. Insya Allah, saya bilang ini ujian. Pantesan orang masih banyak yang kena kejerat. Ya gede loh Pak. Ayo hitung Pak, 3 juta kali 1.800. Pantesan orang pakai baju rompi banyak banget ya. Kan lihat begitu kan. Ya Allah, ya saya udah hampir ngalamin itu, ya Allah. Contoh-contoh seperti itu. Maka kalimat yang ada di sini ayat 2 tadi, wujuhu yawmaidin khasyah, mereka terduduk hina karena perbuatan di dunianya dihilangkan oleh Allah kebaikannya. Amilatun nasib, jerih payahnya tidak di. Nih kita jerih payah dari rumah, setiap langkah 10 kebaikan. Betul? Kullu khutwatin asyara hasanatin, setiap langkah mendapat 10 kebaikan. Gimana kalau motor? Wes, kalau motor pahalanya gini pahalanya.
Al ajru bi ghairi al ajru bi apa ya? Bi qadri ta'ab. Pahala itu seiring dengan kadar kesusahan. Motor nyelah dulu 3 kali 4 kali gitu ya. Susah. Nungguin orang, ada mobil maju mundur susah. Itu akan dibeli oleh Allah gitu. Nah, udah nggak keselanjutan. Ntar orang besok banyak motor lagi. Orang saya juga pengen pakai motor. Biar enak. Udah gitu, duduk setelah sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah. Nawaitul i'tikaf fil masjid sunnatul talab. Bapak niat i'tikaf nggak sebelum komat? Ini apa? Mulai sekarang. Nawaitul i'tikaf fil masjid sunnatul talab, terutama subuh karena 10 menit dari semenjak komat azan komat. Aku niat i'tikaf di masjid sunnah karena Allah. Itu duduknya gitu ibadah i'tikaf yang sangat luar biasa. Belum sholat subuhnya. Nah, cerita singkat, sholat subuh itu luar biasa. Sebelum itu fajarnya juga mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi kerjaannya ngomongin kejelekan orang terus, bukan kita. Itu sekedar ilustrasi aja. Mitnah orang terus, jelek-jelekin orang terus. Kira-kira protol nggak, Pak? Istilah buah pada rontok nggak? Perlu rontok, Pak. Maka hati-hati, jaga lisan, jaga jari-jari, jaga mata, jaga lidah. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Kejadian DPR di Geruduk itu, kejadian kemarin banyak kerusuhan itu karena ada beberapa anggota DPR yang tidak dapat menjaga lisannya. Betul kan? Nah, jelas itu. Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia ada dalam penjagaan lidahnya. Dulu juga sampai dinyanyiin nama Omar Irama tuh. Ya kan? Waktu kita muda, Omar Irama ada lagunya itu. Dipakai sama orang sekarang di DPR ngomong asal-asal tentang biaya tunjangan rumah lah segala macam. Ya Allah ya Karim. Itu gambaran. Pada ayat yang keempat tadi kalimatnya tasla naron hamiyah. Mereka dimasukkan ke api neraka yang sangat panas. Udah perbuatannya tidak dibeli oleh Allah, jeripayahnya dihancurkan oleh Allah karena perbuatannya sendiri. Allah tidak berlaku zalim, wa ma lizzalimin min nasir. Allah tidak berlaku zalim, bahkan Allah selalu memberikan pertolongan. Maka kemudian ketika orang berlaku zalim dan orang dengan kezalimannya terus berjalan, Allah masukkan ke neraka, itu karena kezalimannya sendiri. Maka saya pesan kepada diri saya dan semua yang hadir, jangan ada kebencian kepada per individu, terutama kedua orang tua kita yang masih ada. Karena kedua orang tua kita yang masih ada itu jembatan kita untuk ke surga, urusan orang tua dengan Allah ketika ada hisabnya. Karena per individu itulah yang telah lebih dahsyat pertanggungjawabannya daripada masyarakat, daripada kita dosa kepada Allah. Ketika kita dosa kepada Allah, kita sering berdoa istighfar. Setelah habis sholat, insya Allah ampunan menyertai kita. Tapi kalau dosa berindividu kan kita nggak pernah minta maaf karena kita ngerasa benar sendiri. Itu saja. Terutama kita yang masih punya kedua orang tua, apalagi orang tuanya jauh di daerah sana. Ketika kita pengen datang, kita bilang beralasan apalah, kirim uangnya aja, transfer. Kadang-kadang transfer itu tidak membuahkan hasil rasa rindu orang tua kepada anak. Saat nilai rupiahnya datang, seneng, tapi tetap kangen sama anak itu ada. Maka itu bagian dari yang terpenting. Ketika ada orang tua yang di kampung, ketika pengen ketemu, pulang. Nah, contoh konkretnya seperti itu. Nah, pada kalimat tusqa min ainin aniyah, kemudian digambarkan di ayat 5 itu diberi minum dari sumber air yang sangat panas.
Di neraka itu ada kehausan, ada kelaparan. Teriak minta minum, dia kasih air panas. Teriak minta makan, dia kasih pohon yang berduri. Yang sibrik tadi disebutkan, ya Allah ya Karim ya Rahman. Jadi mumpung kita masih ada di dunia, harapan dan doa kita terus berlanjut untuk mohon kepada Allah, diberikan hidayah dan taufik. Dan untuk dijaga hati kita oleh Allah, jangan sampai hati kita dicemari oleh sifat dunia. Hati yang dicemari oleh sifat dunia itu hati yang pengen selalu dipuji, hati yang selalu pengen dituruti keinginannya, hati yang selalu pengen dimanja, hatinya selalu ingin orang-orang tunduk kepadanya. Itu hati orang-orang yang ada dalam ujian Allah. Maka hati yang dibersihkan oleh Allah, mereka tidak butuh kepada manusia. Dia hanya butuhnya kepada Allah, karena manusia dikendalikan oleh Allah untuk menyayangi kita. Kalau manusia tidak dikendalikan oleh Allah untuk membenci kita, Allah tidak mengendalikan manusia itu sehingga manusia membenci kita. Itu saja dia dengan Allah. Itu gambaran. Maka tarik menariknya hati itu bagi orang yang thariqat nih, ada kesucian diri untuk mencapai suluk kepada Allah, ada kesucian diri yang terus berlatih tapi terjegal oleh dunianya. Kasihan kalau terjegal terus oleh dunianya, nggak nyampe-nyampe suluk kepada Allah, jalan kepada Allahnya. Jadi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seringkali saya menyampaikan untuk mencapai suluk kepada Allahnya harus menghasilkan 3 hal. 1, la mahbuba illallah. 2, la yakhafu illallah. 3, la matluba illallah. La mahbuba illallah, janganlah kamu minta kecintaan kecuali cinta kepada Allah. Jangan kamu mencintai siapa-siapa kecuali karena Allah. Bapak-bapak kalau mencintai istri karena Allah, enak, Pak. Kalaupun dia marah-marah sebentar, nggak bakalan mutilasi. Ya Allah, mutilasi sampai 302, Pak. Kata si iblis, hebat kamu. Aku goda kamu, gak pernah aku punya perbuatan seperti itu. Tapi kamu hebat yang digoda. Pinteran yang digoda daripada yang goda. Iblis gak pernah memutilasi sesama iblis sampai 300-an. Jadi mencintai anak karena Allah, mencintai istri karena Allah, mencintai suami karena Allah, mencintai mertua karena Allah, mencintai tetangga karena Allah. Ketika orang-orang itu membenci kita, Allah sedang melepaskan hatinya untuk tidak mencerita. Urusannya dia dengan Allah. Kita jangan balas membenci. Kalau mereka membenci kita, kita membenci mereka, namanya dendam. Kalau mereka baik kepada kita, kita baik kepada mereka, namanya tak and give. Dendam dan tak and give itu nggak bagus. Tapi niat bersedekah kepada orang-orang yang baik, niat sedekah kepada orang yang butuh, karena Allah itu baru baik. Itu namanya la mahbuba illallah. Yang kedua, la yakhafu illallah, jangan kamu takut kecuali takut kepada Allah. Itu hasil dari zikir la ilaha illallah. Ada istri taat banget kepada suami, namanya muti'ah, selifting dengan Siti Fatimah, putri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk surga duluan dibanding Fatimah, anaknya Rasul. Nangis Siti Fatimah, protes, tapi protes malam siapa? Datengin rumahnya, ada apa di rumah Muti'ah? Begitu didatengin, Assalamualaikum, dijawab, Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah. Sendirian? Saya sama Hasan. Maaf, saya nggak pernah memasukkan orang laki selama tidak ada suami. Ini anak kecil,
Kecil juga jenis kelaminnya laki. Besok aja nanti saya pamitin sama suami saya kerja. Balik sambil perasaan penasaran. Besoknya datang lagi, mau berangkat, Husainnya bangun pagi-pagi, ikut dua-duanya. Datang sampai rumah, bersama Hasan sama Husain. Aku izinnya sama Hasan aja. Husain nggak saya izinin sama suami saya, jadi mohon besok lagi aja, biar saya izinin dua. Tambah penasaran. Balik lagi, besoknya datang bertiga, Hasan, Husain, dan Fatimah. Sudah ke rumah. Rumahnya sederhana, nggak mewah kayak kita orang kapling. Emang zaman dulu rumah sederhana. Teknologinya belum canggih kayak sekarang. Beda sama sekarang di Arab Saudi. Begitu melihat dia dapur segala macam nggak ada yang aneh. Begitu lihat di meja makan ada yang aneh. Ada tudung saji, dibuka tudung saji ada pecut melingkar di antara makanan. Cambuk terbelalak. Muti'ah, ta'al, sini Muti'ah. Mahu ada. Ini apa? Ini cambuk. Untuk apa? Suami saya datang, suruh cicipin dulu makanan semua sebelum mulai makan. Kalau ada yang kurang pedas, kalau ada yang kurang asin, kalau ada yang kurang apa, saya minta dicabut di dunia daripada saya dicabut di akhirat. Penasaran dan tidak nyamannya suami itu akan menjadikan dosa buat saya, kata Muti'ah. Nangisnya tambah kencang. Ini yang Abah bilang masuk surga kamu duluan dibanding aku. Aku belum seperti ini. Tapi suamimu pernah nyambuk? Enggak. Karena setiap nyobain makanan, dia bilang enak semua, padahal ada yang asin, lagi pengen asin. Ada yang asam, lagi pengen asam. Ini seimbang. Antara mutiara dengan mutiara, antara emas dengan emas. Contoh seperti itu. Konkretnya hadis. Jadi kita, ayo teruskan amal ibadah kita untuk utuh, jangan sampai ambiar. Karena sikap akhlak kita dari ucapan perbuatan. Semoga rahmat Allah menyertai kita, dan semoga Allah selalu membawa kita dengan hidayah dan taufiknya. Viral, ternyata beginilah cara membuat sabun hotel bintang 5. Pria ini bagikan caranya. Sabun mandimu dipakai seminggu sudah habis. Tak kasih tahu cara supaya sabun mandimu lebih irit ya. Meskipun dipakai berbulan-bulan, nggak bakal habis. Pengen tahu cara pembuatannya? Simak videonya. Kita siapkan sabunnya dulu ya. Nah, oke. Kita siapkan sabun, lalu kita taruh dulu ya. Kita lembutkan. Ini ilmu cah. Ini sepele tapi manfaatnya sangat luar biasa ya. Nah, sepele tapi manfaatnya sangat luar biasa. Ini ilmu cah. Simakan baik-baik lah ya. Nah, caranya sabunnya diparut dulu ya. Kayak ini. Nah, terus diparut pokoknya. Selesai kayak ini ya. Lalu kita taruh di wadahnya ya. Oke. Kita taruh di wadahnya kayak ini. Nah, dari atas. Nah, kita cemplungkan ya. Nah, kayak ini ya. Nah, ya. Lalu kita kasih pewangi pakaian ya. Kita jangan nggak usah banyak-banyak ya. Untuk lebih harum lagi ya. Supaya baunya lebih harum lagi, kita cukup pakai 1 sendok aja, jangan banyak-banyak, nanti keharuman ya. Kita tuangkan, oke. Nah, terus kayak gini. Lalu kita kasih air 2 gelas ya, 2 gelas ini ya. Kita kasih air 2 gelas, oke. Kita masukkan airnya. Nah, oke, kasih 2 gelas. Ini sepele tapi manfaatnya sangat luar biasa ya saya. Bisa mengirit pengeluaran Anda ya, berbulan-bulan, oke. Lalu kita aduk sampai merata. Nah, ini mudah sih makan baik-baik. Fungsinya sangat luar biasa ya, bisa mengirit pengeluaran Anda, oke. Nah, setelah kayak ini ya, lalu kita
masak dulu, oke? Nah, cara masaknya seperti ini, Cah. Jangan sampai keliru ya. Nah, kita siapkan wadah ya, terserah apa wadahnya ya. Tempatnya apa, wajan atau apa. Lalu kita kasih air sedikit saja ya. Nah, jangan sampai keliru, Cah ya. Isi makan ilmu ini. Jangan sampai keliru caranya. Nah, lalu kalau seperti ini, lalu kita taruh di atasnya adonannya tadi, oke? Nah, kenapa kok nggak langsung ini, Cah? Nggak langsung dimasak di pancinya. Jangan, nanti bau harunya sangit ya, harumnya jadi sangit nanti, oke? Lalu kita cedekkan apinya nggak usah besar-besar ya, Cah, kecil aja apinya kecil aja, oke? Nah, lalu kita aduk sambil aduk sampai berbuih atau umup, oke? Ini sudah mulai berbuih, Cah ya, sudah mulai umup. Lalu kita matikan kompornya ya. Kita matikan kompornya sambil diaduk. Nah, kalau setelah ini ya, kita masuk dalam proses selanjutnya, oke? Lalu kita masukkan di sini, Cah ya. Ini panas ya. Kita masukkan di air ya, di bak ya, supaya apa? Cepat dingin ya. Tapi aku kasih saran, jangan sampai dimasukkan di dalam kulkas, nanti kulkasnya cepat rusak, oke? Caranya seperti ini aja ya. Kita tunggu sampai dingin, oke? Kita aduk-aduk dulu. Nah, setelah hangat, lalu kita taruh di wadahnya ya, oke? Nah, posisi hangat ya, Cah ya, posisi hangat, oke? Lalu kita masukkan di wadahnya ini. Posisinya masih hangat ini, jangan nunggu sampai dingin ya. Posisi hangat-hangat, kita kasih di wadahnya seperti ini, oke? Nah, seperti ini, seperti sabun di hotel-hotel bintang 5 ya kan. Nah, ini sisanya masih banyak ya. Ini sisanya masih banyak sekali ya. Ini cukup untuk wadah-wadah yang selanjutnya, oke? Nah, jadinya seperti kayak krim, Cah. Nah, keras seperti krim ya. Ini sabun satu batang ya. Bisa jadi beberapa batang kalau mau proses ya. Waktu hangat-hangat nanti tadi ya, kita buat cetakan ya. Lalu bisa jadi beberapa sabun, bahkan belasan sabun ya. Nah, jadinya keras ini, Cah. Nah, kalau nggak percaya lagi ini, Cah. Nih, yang di botol tadi ya. Setelah dingin ya, kita taruh sini. Nah, seperti krim ya. Nah, seperti sabun mahal yang kayak di hotel-hotel bintang 5 ya. Nah, oke. Nah, seperti krim, oke. Nah, nggak percaya lagi, kita kasih lagi seperti ini. Nah, nih, kalau masih nggak percaya, berbusa apa enggak, nanti nggak berbusa. Nah, ini kita taruh di sini ya. Katanya nggak berbusa. Nah, nih. Nah, kita kasih air sedikit. Nah, berbusa, Cah. Siapa bilang nggak berbusa? Nah, sabun murahan bisa jadi sabun mahal seperti di hotel-hotel bintang 5, oke? Berbusa. Oke, bila bermanfaat silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya banyak yang tahu, oke? Semoga. Wah, bagaimana nih menurut kalian, guys? Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.